Baik, pada pertemuan ini kita akan melakukan penginstalan Flutter. Nah, dalam kasus ini saya akan menggunakan editor Visual Studio Code. Sebenarnya ada dua opsi ya, Anda bisa menggunakan Android Studio, kemudian Anda bisa menggunakan Visual Studio Code, tetapi yang lebih ringan sebenarnya menggunakan Visual Studio Code. Baik, kita langsung saja. Jadi ada beberapa master yang perlu Anda persiapkan ya. Ada 2 master di sini yang perlu Anda download. Nah, silahkan Anda menuju ke link ini nanti untuk melakukan download masternya. Kebetulan saya sudah mendownload, maksudnya mendownload ini sudah ada di komputer saya, yaitu Visual Studio Code. Saya singkat saja Visual Studio ya. Kemudian install Flutter-nya. Nah, ini untuk persiapan masternya. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah silahkan Anda mengekstrak file Flutter ini ke drive Anda. Jadi bebas ya, tapi sebaiknya selain drive C. Nah, file Flutter ini merupakan file zip atau WinRAR yang bisa Anda ekstrak di drive sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya pilih aja drive D untuk saya. Kemudian kita ekstrak dulu. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke ya, proses ekstrak itu sudah selesai ya. Jadi saya simpan di drive D dengan nama Flutter. Kita pakai defaultnya saja. Kemudian Flutter ini silahkan Anda buka. Berikutnya buka folder bin. Nah, Anda bisa copy ini. Anda copy ini di Flutter bin ya pada environment variable. Jadi kalau saya ulangi ya, masuk di Flutter, folder bin, di alamat ini Anda edit address-nya, kemudian copy, ya, copy, kemudian kita masuk di pencarian, ketik environment variable. Kemudian masuk kepada set ini ya, dialog dari environment variable pada bagian path. Nah, di sini silahkan Anda menambahkan path dengan cara pilih new, kemudian di paste apa yang sudah kita copy tadi. Jadi D Flutter bin. Nah, ini bisa berbeda ya sesuai dengan posisi dari Flutter Anda. Kalau simpannya di E berarti nanti akan jadi E. Kemudian kita pilih OK. Oke, oke. Selesai, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menginstal plugin dari Flutter pada Android, maaf, pada Visual Studio. Nah, Visual Studio di sini belum saya install. Jadi kita install saja. Ini dia ya, kita install saja. Kita tunggu prosesnya ya. Oke, proses penginstalan telah selesai. Kita coba jalankan Android Studio-nya. Aduh, maaf, Android Studio lagi, Visual Studio-nya maksudnya. Nah, langkah ini adalah kita menginstal plugin ya, plugin yang di Visual Studio. Jadi ini ada dua ya, ada plugin Flutter dan plugin dari Dart. Dart itu sendiri nanti digunakan dalam pemrogramannya. Jadi setiap aplikasi, misalnya Anda menggunakan Android Studio, itu biasanya menggunakan Java dan Kotlin sebagai bahasa pemrogramannya.
di Visual Studio Studio Code ini kalau Anda ingin ngoding itu menggunakan bahasa yang bernama Dart. Oke, kita lakukan langkah keempat dulu, kita install plugin dari Flutter. Silakan Anda masuk ke icon eh, ini extension, kemudian ketik Flutter. Ditunggu saja prosesnya, ini online ya. Jadi usahakan Anda harus, bukan usahakan sih, Anda harus terkoneksi ke internet. Ini ada beberapa pilihan, silahkan Anda pilih saja bagian atas. Perhatikan Flutter support Undebug. Silahkan dipilih, kemudian pilih install. Nah, ini akan membutuhkan beberapa waktu. Jadi cepat dan lambatnya itu tergantung dari kecepatan internet kita. Dan tidak apa-apa, kita tunggu saja dulu. Oke, jadi proses penginstalan extension atau plugin untuk Flutter telah selesai. Jadi kalau ada tombol ini ya, bukan lagi install, maka sudah selesai. Kemudian Anda masuk pada poin berikutnya, yaitu bagaimana kita menambahkan plugin atau extension Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Kita pilih Dart, Anda cari dulu. Nah, ini ada beberapa, silakan pilih Dart language. Jadi ada beberapa ya, jadi harus hati-hati memilih. Oh iya, kalau saya melihat ini Visual Studio telah menginclude atau memasukkan ya extension Dart ini pada proses penginstalannya. Jadi ya bagusnya ya sudah disediakan dan tidak perlu menambahkan lagi. Baik, kita lanjut lagi. Silakan Anda buat folder project. Ini saya foldernya bebas saja. Mau pakai project atau misalnya pekerjaanku dan seterusnya, itu bebas saja sebenarnya. Karena ini nanti digunakan untuk menampung project-project yang ada dalam aplikasi kita. Jadi tentu kita akan membuat aplikasi mungkin lebih daripada satu ya, maka Anda bisa menyimpannya di satu folder dengan nama tertentu. Kita buat saja misalnya project ya. Kemudian Anda menuju ke sini, open folder. Biasanya kalau baru pertama Anda buka, maksudnya baru pertama install Visual Studio-nya, seperti ini modelnya. Ya, kita diminta untuk membuka folder. Nah, nanti ke depan kalau Anda sudah install beberapa kali, itu akan, atau mengedit di sini, akan muncul beberapa folder di sini. Dan Anda bisa tinggal memilih ya, atau kalau Anda mau pakai cara yang lain juga bisa dengan pilih open folder di sini. Jadi saya kira hampir sama saja. Jadi ini untuk istilahnya kita mau aktif di folder tersebut. Saya kira seperti itu. Jadi pilih open folder saja, menuju ke folder project kita. Nih. Nah, maka secara default itu kita akan aktif pada folder project ini ya. Pilih aja trust, yes, oke. Nah, seperti ini. Berikutnya, setelah Anda install project, kita akan mulai membuat per aplikasinya. Jadi caranya adalah ya silahkan jalankan terminal. Caranya cukup mudah. Anda bisa masuk ke sini, terminal, new terminal ya, nanti akan muncul di bawah sini new terminal. Nah, ini dia. Jadi ini layaknya atau mirip saja dengan ya command prompt seperti itu. Cuma di Visual Studio itu kita diberikan fasilitas untuk mengetik perintah-perintah terminal pada editor Visual Studio. Kemudian di sini ada kata kunci ya. Jadi Flutter create apa nama projectnya. Jadi silakan Anda
Kalau ini sudah fix, kata-katanya ndak bisa berubah, tetapi ini Anda bisa rubah sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, eee, program penambahan atau misalnya aplikasi siaka itu bebas-bebas saja. Saya copy saja separuh. Jangan lupa ya, pastikan bahwa Anda sudah aktif di folder project tadi yang sudah kita buat, sudah aktif di sini. Mana tadi? Ini ya. Jadi bisa Anda cek di D project, artinya Anda sudah aktif dalam folder project. Flutter Create, apa nama project-nya? Ya, saya ikuti tutorial saja, tapi ini bebas ya. Sampel project. Sampel project. Kita enter. Kita tunggu beberapa saat ya. Biasanya butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi ini merupakan perintah untuk membuat sebuah project ya, atau sebuah program dalam Flutter menggunakan Visual Studio Code. Prosesnya itu ya Anda bisa lihat di sini. Kita coba saja ya. Oke. Eee, kalau sudah sampai di sini berarti pembuatan projeknya itu berhasil ya. Jadi kalau Anda lihat perintah ini untuk menjalankan aplikasi itu Anda bisa masuk ke sampel project. Jadi aktif ke sampel project. Jadi kalau Anda berhasil tadi jalankan perintah akan muncul satu folder ya. Di sinilah nanti kita akan ngoding ya aplikasi kita. Kita diminta untuk aktif ke dalam ya, aktif ke dalam. Jadi kita cd sampel project. Nah, ini sudah masuk di project, sampel project, kemudian hampir sama ya. Kemudian kita jalankan, untuk menjalankan itu menggunakan Flutter Run. Kita tahu bahwa ya untuk menjalankan program itu kita butuh melihat hasilnya ya. Hasilnya itu kita normalnya sih kita lihat di emulator. Kalau di Android Studio itu sudah menyediakan emulator untuk melihat tampilan dari hasil codingan kita. Seperti itu. Ya, pastikan kita akan melihat hasil ya. Nah, karena di sini kita belum menyeting ya, settingan untuk emulator, tapi bagusnya kita dalam Flutter ini kita bisa melihat preview aplikasi kita atau tampilan dari aplikasi kita melalui browser ya, melalui browser. Nah, biasanya kalau Windows kan itu defaultnya selalu ada browser ini ya. Jadi kemungkinannya yang akan aktif ini. Kita lihat saja. Flutter Run. Nah, ini ada pilihan ya. Oh, ternyata saya punya dua browser, ada Chrome, ada Edge. Saya pilih 3 saja, ini bebas ya, lihat saja angkanya ya. Artinya apakah Anda ingin menjalankan Chrome berarti Anda pilih 2, atau Edge Anda pilih di 3. Kita tunggu saja beberapa saat ya, membutuhkan beberapa waktu. Seharusnya nanti akan muncul tampilan browser ya, browser dengan preview program yang telah kita jalankan ya. Nah, untuk sampel project ini Anda bisa melihat kodenya di ini dia. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Ya, jadi ini adalah halaman default dari tampilan aplikasi kita. Ada sebuah title ya di sini, kemudian ada teks, ada tombol. Kalau kita klik tambah ini akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah ya fungsi default atau tampilan default yang kita akan bisa modifikasi nanti dalam
pengerjaan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya penginstalannya ini cukup sederhana jika Anda menggunakan, eee, Android Visual Studio Code. Jadi kelebihannya ini lebih ringan sebenarnya, seperti itu. Apakah Anda menggunakan ini atau Android Studio itu sesuai dengan kebutuhan Anda sebenarnya. Ya, kalau speknya tinggi, ya boleh saja menggunakan Android Studio karena lebih lengkap. Nah, ini ada pilihan ya, jadi ada title, Flutter, demo home page. Ya ini saya telah merubah beberapa codingannya ya. Jadi ini tadinya ada page, saya tambahkan huruf X. Modifikasi itu bisa dilakukan di folder project, sampel project, masuk di library pada main.dart ya, main.dart. Kedepan kita akan membedah kode-kode ini ya untuk memahami struktur dari model pemrograman Flutter Flutter ini ya. Oke, saya kira untuk proses penginstalan seperti ini dulu ya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman awal dari pembelajaran Flutter kita ke depannya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.